Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Paradita, NIM 23103013 dari Prodi Sosiologi. Kali ini saya akan membahas terkait dengan asal-usul postmodernitas, khususnya pada bab prodromes, di mana terbagi atas 3 bab, yaitu bab pertama terkait dengan submateri 5 Madrid dan London, kemudian ada Sansi, Angkor, Yucatan, dan ada New York, Harvard, dan Chicago. Untuk tahu terkait dengan materi lebih lanjut, simak video ini sampai selesai ya. Nah, pada sub materi yang pertama, kita akan membahas terkait 5 Madrid dan London. Mau tahu bagaimana? Nah, jadi menurut Perry Anderson, menggunakan istilah prodromus, sebuah kategori yang menggambarkan terkait dengan zaman maupun era, bukan kategori lebih ke estetik maupun kepada medis. Nah, dalam bukunya, ia berpendapat terkait dengan asal-usul maupun benih dari postmodernitas ini. Nah, di mana pemikiran dan budaya yang kompleks tidak hanya muncul dari kota-kota atau pusat kebudayaan yang besar seperti Paris maupun New York. Namun, beliau berpendapat bahwasannya postmodernitas dalam prodromus ini berasal dari daerah-daerah pinggiran dari sistem budaya global. Nah, ia melihat 3 kota ini, yaitu 5, Madrid, dan London, yaitu sebagai awal atau pertanda dari gejala awal pergeseran menuju postmodernisme mulai terlihat dan berkembang. Nah, terkait dengan kota 5 yang berada di Peru, Anderson ini menyoroti perkembangan pemikiran. Nah, yaitu gerakan sosial atau fenomena artistik tertentu yang berada di Amerika Latin pada khususnya, meskipun belum sepenuhnya berlabel postmodern. Nah, sudah menunjukkan karakteristik yang nantinya akan menjadi khas pada postmodernisme. Nah, ini bisa berkaitan dengan kritik terhadap narasi besar, dekonstruksi, dan atau pluralisme budaya. Kemudian untuk Madrid. Nah, Madrid ini berada di Spanyol atau lebih tepatnya ibu kota dari Spanyol. Di mana Madrid menurut Anderson, nah ini mengamati tren-tren intelektual, filosofi maupun artistik pasco Franco yang menunjukkan kemungkinan kemunculan pemikiran yang mendekonstruksi atau menyoroti fragmentasi dan terhadap otoritas. Nah, ini bisa menjadi suatu yang mencakup gerakan seni maupun sastra ataupun filsafat. Nah, sedangkan London yang berada di kota Inggris ini menurut Anderson, meskipun London ini sebagai bisa dibilang salah satu budaya barat, namun Anderson ini tetap menyoroti bahwasannya dari perkembangan budaya atau pemikiran di sana berfungsi sebagai prodromus dalam postmodernisme. Ini bisa berupa baik itu kritikan terhadap modernitas dalam arsitektur, baik itu seni ataupun pemikiran-pemikiran kritis lainnya yang mulai mempertanyakan fondasi-fondasi dari modernitas. Atau dari ketiganya dapat kita simpulkan bahwasannya keterkaitan antara 5 Madrid dan London ini dalam prodromus menurut Perry Anderson ialah suatu lokasi-lokasi penting di mana tanda-tanda atau benih-benih pemikiran dan budaya nantinya disebut dengan postmodernisme yang mulai muncul dan berkembang. Nah, seringkali dugaan pandangan yang lazim pada masanya ini adalah bisa kita sebut sebagai analisis histori tentang asal-usul dari penyebaran ide-ide, bukan tentang gejala penyakit. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan keterkaitan antara kota Sansi, Angkor, dan Yucatan dalam prodromus menurut Perry Anderson, di mana Perry Anderson ini dia berpikir terkait dengan konsep prodromus yang ada di sini, yang ada di Sansi, Angkor maupun Yucatan juga tidak dipengaruhi dalam pengertian medis, melainkan tanda-tanda awal, kemudian petunjuk atau benih-benih kemunculan postmodernitas. Nah, dalam lingkup yang lebih luas, yaitu di peradaban non-barat atau di luar dari pusat-pusat kebudayaan Eropa
atau Amerika Utara yang dominan. Nah, untuk penjelasannya sebagai berikut. Nah, terkait dengan Shanxi, Shanxi ini berada di kota Tiongkok. Nah, ini kemungkinan besar merujuk pada provinsi di Tiongkok yang memiliki sejarah yang panjang dan kaya terkait dengan peradaban-peradaban kuno. Nah, seperti mungkin misalnya Xi'an sebagai ibu kota dari peradaban kuno yang ada di Tiongkok. Kemudian Anderson ini juga melihat perkembangan pemikiran atau perubahan sosial politik tertentu yang berada di kota Tiongkok ini, seperti mungkin pasca revolusi yang kemudian kebudayaan atau era reformasi awal. Nah, ini menunjukkan ciri-ciri dekonstruksi dari narasi besar, kemudian pluralisme atau pergeseran paradigma yang nantinya dapat diidentifikasi sebagai postmodern. Sedangkan untuk di Angkor, Angkor ini berada di Kamboja. Nah, Angkor yaitu situs reruntuhan kuno dari kerajaan Khmer yang ada di Kamboja. Nah, ini merupakan sebagai simbol peradaban budaya yang besar, namun telah mengalami keruntuhan dan penemuan kembali. Nah, dalam konteks ini, menurut Anderson bisa menjadi sebagai hal yang dapat digunakan sebagai metafora atau contoh konkret dari kehancuran narasi besar, siklus peradaban, atau kompleksitas sejarah yang melampaui linearitas modern. Hal ini bisa menjadi prodrome baik dari cara postmodernitas memandang sejarah, pengetahuan maupun kekuasaan. Nah, untuk Yucatan ini berada di Meksiko. Nah, semenanjung Yucatan yang berada di Meksiko ini dapat dikatakan sebagai rumah dari peradaban Maya kuno. Nah, seperti Angkor, ini merupakan hal yang merujuk pada peradaban yang bisa dikatakan non-barat, yang maju dan kemudian runtuh. Nah, ini menjadi suatu sudut pandang yang tidak sesuai dengan kerangka modernitas barat. Nah, Perry Anderson ini melihat sebagai prodrome dalam hal pengakuan terhadap multisentrisme narasi non-barat dan dekolonisasi pemikiran yang menjadi ciri yang penting dalam postmodernisme. Nah, jadi dari materi Shanxi, Angkor, kemudian Yucatan ini, menurut Perry Anderson dapat kita simpulkan bahwa contoh-contoh yang tadi saya sebutkan di atas merupakan suatu hal yang dapat menunjukkan bahwa prodroma ini sebagai suatu tanda-tanda awal postmodernitas tidak hanya terbatas dalam lingkup barat ya, tetapi juga bisa dari sudut pandang benua yang tidak berada di Eropa, seperti Shanxi yang berada di Tiongkok, kemudian Angkor yang berada di Kamboja, dan Yucatan yang ada di Meksiko. Nah, ini dapat kita sebut suatu temuan dalam sejarah maupun pengalaman peradaban non-barat. Nah, Perry Anderson ini berusaha untuk menunjukkan bahwa ide-ide dan fenomena yang membentuk postmodernisme ini memiliki akar yang lebih beragam dan lebih tersebar luas, bahkan di luar dari pusat-pusat intelektual dan budaya yang lazim untuk dipahami. Nah, ia adalah bagian dari argumennya bahwa postmodernisme adalah fenomena global yang lebih kompleks daripada sekedar kelanjutan atau reaksi terhadap modernisme yang berada di barat. Nah, materi ketiga kita akan membahas terkait dengan New York, kemudian Harvard dan Chicago, di mana kota-kota ini menurut Perry Anderson tidak terletak di benua barat, melainkan berada di satu negara yaitu Amerika Serikat. Nah, menurut dari Anderson, dia mengalihkan fokus pada Amerika Serikat sebagai pandangan paling utama, di mana bisa dikatakan tiga kota ini merupakan suatu kota yang metropolis atau bisa kita katakan sebagai kota metropolitan yang ada di Amerika Serikat, dan di mana bisa dikatakan postmodernisme ini berkembang. Peradabannya terletak pada bagaimana prodromas ini muncul dalam suatu pusat tertentu. Nah, menurut dari Perry Anderson, pertama kita membahas terkait dengan
kota New York, Harvard, dan Chicago ini sebagai suatu penanda kemunculan postmodernisme dalam konteks akademik, kemudian urban dan intelektual yang ada di Amerika Serikat. Nah, yang pertama kita bahas terkait dengan New York ini sendiri, di mana memiliki 2 poin utama, yaitu terkait dengan perkotaan dan seni, yang kedua multikulturalisme dan konsumerisme. Nah, perkotaan dan seni ini bisa kita katakan karena selain New York ini sebagai kota megapolitan global atau bisa dikatakan sebagai pusat inovasi, baik itu dari seni, arsitektur, kebudayaan budaya populer. Nah, Anderson ini memikirkan bahwasannya kota ini berkembang dalam dunia seni rupa, kemudian arsitektur. Nah, bahkan teater dan sastra ini sangat berkembang pesat di New York. Nah, ini bisa dikatakan sebagai suatu bentuk yang secara eksplisit maupun implisit mulai mempertanyakan atau melampaui prinsip-prinsip modernisme. Sedangkan kalau untuk multikulturalisme maupun konsumerisme, nah keanekaragaman budaya di New York ini sifatnya sebagai bisa kita katakan pusat konsumerisme juga menjadi lahan subur bagi ide-ide postmodern tentang fragmentasi, kemudian pluralisme, ataupun bisa estetika maupun permukaan. Estetika permukaan. Nah, kalau untuk Harvard sendiri, nah Harvard ini memiliki poin sebagai kota akademik dan teori. Nah, dia itu ya Harvard University contohnya ya sebagai salah satu institusi akademik yang terkemuka di dunia. Nah, ini sering menjadi tempat atau ide-ide teoritis dan filosofis baru berkembang dan desiminasi. Ini Anderson mungkin menyoroti pemikiran-pemikiran dari para intelektual atau kritikus sastra yang berada di Harvard mulai mengadopsi atau mengembangkan teori-teori ini sebagai pasca strukturalitas dalam dunia postmodern. Sedangkan Chicago ini sebagai kota sosiologi maupun urbanisasi, di mana perkembangan dalam studi perkotaan, sosiologi, bahkan arsitektur maupun perencanaan kota ini berada di Chicago, mulai dari merefleksikan perubahan dalam struktur sosial, identitas, maupun pengalaman perkotaan yang selaras dengan gagasan postmodern. Nah, ini mungkin dengan deindustrialisasi, kemudian fragmentasi komunitas atau dinamika sosial pasca industri. Jadi bisa kita simpulkan terkait dengan submateri New York, kemudian Harvard dan Chicago pada materi bab prodromas ini, yaitu secara keseluruhan Perry Anderson ini menggunakan New York, Harvard, dan Chicago ini sebagai contoh di mana prodromas ini tidak hanya muncul di dunia barat, namun juga bisa dari non barat, bahkan terletak dalam satu negara. Ini menunjukkan bagaimana postmodernisme ini tidak hanya berakar di pinggiran, tetapi juga bisa tumbuh dari pergeseran transformasi di pusat-pusat budaya intelektual yang dominan, seperti 3 kota yang berada di Amerika Serikat tersebut, yang dimana mewakili baik itu urbanisasi maupun arsitektur, kemudian akademik ataupun teoritis, dan sosiologi maupun urbanisasi dari kemunculan awal postmodernisme. Nah, demikianlah terkait dengan teori asal-usul postmodernitas terkait dengan bab prodromas. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun informasi yang kurang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.